Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman di saat ini, mari bersama kita berdoa. Dengan sukacita di saat ini Bapa, kami mau menerima kebenaran-kebenaran di dalam firman-Mu. Sebab kami percaya di dalam iman, hanya oleh firman, maka kehidupan kami semakin dibaharui. Kehidupan kami semakin diingatkan. Dan melalui firman, maka kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan. Anugerahkanlah kami hikmat-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang
di sorga. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Ada ungkapan yang berkata high risk, high gain. Resiko tinggi, maka keuntungan tinggi. Atau dapat juga diartikan kalimat ini dengan makin besar resiko yang diambil, makin besar pula hasil yang akan diperoleh. Ternyata benar bahwa untuk mencapai suatu tujuan kita tidak akan pernah terlepas dari resiko-resiko yang adalah dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Jika demikian, apakah kita hanya akan berdiam diri tanpa bertindak agar kita terhindar dari resiko? Main aman dan disebut sebagai safety player? Ataukah kita terus bergerak dan tahu bahwa keputusan apapun yang kita ambil tidak akan pernah bebas dari resiko-resiko yang akan kita terima, menjadi seorang risk taker, pengambil resiko yang bukan tanpa perencanaan, tapi dengan teliti mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk siap menghadapi resiko-resiko terberat dalam pengambilan keputusan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagaimana tema kita di minggu ini, beritakanlah Injil dengan segala resiko, maka kita akan memahami lewat Matius 10 ayat 16-33 bagaimana memberitakan Injil dan tahu resiko apa yang akan kita hadapi dari upaya kita untuk memberitakan kebenaran Injil tersebut. Sebagaimana bagian Injil Matius 10 ayat 16-33 ini tidak dapat kita lepaskan dari keseluruhan perikop di pasal 10. Maka kita melihat bahwa pemanggilan dan pengutusan para murid Tuhan Yesus ini diawali dengan pemberian kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita dapat melihatnya dalam teks pasal 10 ayatnya yang pertama. Dengan kuasa itulah mereka diutus untuk tidak menyimpang dan pergi ke domba yang hilang, yakni Samaria, agar memberitakan kerajaan sorga dengan kuasa penyembuhan, dan jangan khawatir. Pasal 10 ayat 5-15. Dan janganlah takut, dalam ayat 16-33. Mengapa Tuhan katakan jangan takut? Bukankah mereka telah diberi kuasa? Di sini kita harus memahami konteks para murid yang pada saat itu baru dipilih dan diutus. Bukankah mereka adalah sebagian besar adalah para nelayan? Bukankah mereka orang yang biasa saja, tapi kemudian diberi kuasa yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus hendak mengingatkan mereka para murid agar tidak menjadi kecut, takut, dan rendah diri karena status mereka sebelumnya. Tapi sebaliknya, mereka harus berani dengan status mereka yang sekarang sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak akan ada ketakutan ketika berhadapan dengan para majelis agama, penguasa-penguasa, dan juga raja-raja. Olehnya Tuhan Yesus Kristus mengingatkan mereka dengan perkataan di ayat yang ke-16. Lihatlah, idu, ingatlah, ego apostolo humas. Aku mengutus kamu seperti domba di antara atau ke tengah-tengah serigala. Hos probata en mesoi lukon. Kalau dikatakan domba ke tengah serigala, maka asumsi kita pastilah matilah awak. Apa dayanya domba di antara, di tengah-tengah atau ke tengah-tengah serigala? Jangankan domba di tengah-tengah serigala, serigala sendirian saja di tengah-tengah domba saja sudah berbahaya. Apalagi ini Tuhan Yesus Kristus katakan domba di antara, di tengah-tengah, ke tengah-tengah serigala. Bagaimana mungkin bisa? Bukankah domba itu lemah? Tidak ada alat untuk mempertahankan dirinya? Bukankah domba itu aman hanya saat ia dijaga oleh gembalanya? Disinilah kita belajar memahami maksud dari konteks teks perikop secara keseluruhan. Bahwa sekalipun murid-murid di tengah-tengah serigala,
atau dapat dibahasakan serigala sebagai bahaya, ancaman, resiko. Tapi mereka telah diberi kuasa dan mereka tahu bahwa domba pasti selalu dijaga oleh gembalanya selama ia ada dalam kawanannya dan tidak memisahkan diri. Oleh karenanya Tuhan Yesus Kristus mau agar murid-murid yang dibahasakannya like a sheep ini, seperti domba ini, harus memiliki kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Gineste un phronimoi hos oi ofeis kai akeraioi hos ai hai peristerai. Apa yang dimaksudkan dengan kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati? Kecerdikan ular adalah kebijaksanaan. Kita dapat bandingkan teks ini dengan terjemahan Alkitab versi King James yang berkata, "Be ye therefore wise as serpents." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan harus waspada seperti ular. Dan dalam terjemahan bahasa Ibrani, ular diartikan dari kata nakas, binatang yang cerdik. Dan ini, kata ini berhubungan dengan kata Ibrani nakas. Artinya berpikir secara cermat, berpikir secara cerdik, menelaah, memikirkan sesuatu dengan baik-baik. Dengan demikian maka kita memahami maksud Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk cerdik adalah supaya mereka menjadi bijaksana. Mereka dapat menelaah segala sesuatu yang sedang dihadapi, juga berpikir secara cermat. Karena apa yang dilakukan hari ini dampaknya bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa akan datang atau masa depan. Kecerdikan, kebijaksanaan para murid bukan hanya bersifat temporer semata. Dan perlu diingat bahwa kecerdikan, kebijaksanaan ini tidak akan berarti tanpa ketulusan seperti merpati. Karenanya Tuhan Yesus tidak berhenti dengan kalimat cerdik seperti ular, tapi dengan kata sambung dan tidak bernoda atau tulus seperti merpati. Kecerdikan di sini adalah sesuatu yang positif dan bukan negatif. Karena menjadi murid dan utusan Tuhan Yesus harus memiliki kebijaksanaan dan mampu menelaah segala sesuatu, sehingga menjadikan seorang murid dan utusan itu tetap kudus dan tulus dalam panggilannya, sehingga dia tidak berkompromi dengan kejahatan atau dosa. Apalagi kemudian dia berpaling dari orang yang mengutusnya. Untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan muridnya agar tetap bijak dan tak bernoda, tetap tulus. Sekalipun ada yang menyerahkan mereka kepada majelis agama, penguasa-penguasa dan raja-raja, Tuhan Yesus katakan, janganlah khawatir. Merim neste, merasa khawatir. Mengapa tak perlu khawatir? Karena dengan hikmat dan ketulusan maka Tuhan Yesus memampukan para murid untuk bersuara, untuk berbicara, untuk mengatakan sesuatu. Dalam terjemahan Yunaninya, la lesete. Dan itu karena kuasa roh yang berasal dari Bapa. To pneuma tu patros. Dan kuasa itu ada pada saat itu juga, yakni pada saat murid-murid ada di dalam ancaman. Kuasa Tuhan dinyatakan. Melalui teks ini juga Tuhan Yesus mengingatkan tentang bagaimana murid yang adalah domba yang cerdik dan tulus ini akan berhadapan dengan serigala yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini terjadi beberapa puluh tahun sesudahnya ketika banyak orang Kristen yang dianiaya dan diserahkan kepada para penguasa Romawi. Dan di antara yang menyerahkan itu juga adalah saudara, keluarga, orang tua, anak mereka.
Bagi mereka, jika anggota keluarga mereka menjadi murid Tuhan Yesus, maka keluarga mereka lebih rela melihat kematian lewat hukuman mati daripada mereka berpindah keyakinan. Inilah yang juga diingatkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-22 bahwa mereka akan dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan. Akan tetapi, barang siapa yang bertahan pasti akan diselamatkan. Akan tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa nantinya jika terjadi penganiayaan, maka larilah. Veugete, lari menjauh. Lari menjauh di sini harus dimengerti bahwa Tuhan memerintahkan untuk berpindah ke tempat yang lain karena di sana tidak ada penganiayaan. Dan di tempat itu bukan berarti kita bersembunyi, tapi di kota itu para murid pun harus tetap melanjutkan pekabaran Injil itu. Sampai tiba memang terjadi penganiayaan di semua kota-kota di Israel. Ayat yang ke-23 mengungkapkannya. Selanjutnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan muridnya bahwa mereka tidaklah lebih dari guru atau tuan. Hal ini menggambarkan tentang penderitaan sang guru yang tidaklah sebanding dengan penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid. Di ayat yang ke-24. Artinya di sini bahwa para murid diingatkan, mereka juga akan mengalami penderitaan-penderitaan dalam pelayanan mereka. Dan di ayat 25 diingatkan bagaimana kebaikan dan ketulusan Tuhan Yesus dipersepsikan, dipandang oleh orang-orang pada saat itu sebagai suatu kuasa dari penghulu roh jahat, setan. Bahkan dalam terjemahannya katakan dari Beelzebul. Kebaikan dan ketulusan Tuhan Yesus saja dianggap seperti itu, apalagi para murid-muridnya. Pasti tidaklah akan pernah lepas dari tudingan-tudingan seperti itu. Dan akhirnya saudara, untuk ancaman, tantangan, hambatan, resiko ini, maka Tuhan Yesus mengatakan sampai 3 kali dalam bacaan kita ini. Me, phobe, tete. Me, phobe, eiste. Dari kata phobeomai, janganlah kamu takut. Ayat 26, 28 dan 31 mengungkapkan hal itu. Karena yang tertutup, kata Yesus, dan tersembunyi akan dibuka serta diketahui. Ayat yang ke-26. Sebab ada saat di mana yang benar pasti menang dan yang salah pasti kalah. Olehnya Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk memberitakan hal-hal yang masih rahasia, masih tersembunyi kepada orang lain. Hal ini harus dilakukan, diberitakan dalam terang, di tempat umum, dalam keramaian, serta dari atas atap rumah supaya semua menjadi tahu. Ayat yang ke-27. Karena saudara-saudara, memang ada perkataan, ada pengajaran Tuhan Yesus yang hanya diketahui oleh para muridnya. Kita bisa membandingkannya dalam teks Markus 4 ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, yaitu Yesus memberitakan firman kepada mereka, yakni murid-murid, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kita bisa memahaminya dalam konteks ini. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan muridnya jangan takut kepada mereka yang membinasakan, membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tuhan Yesus mau agar muridnya percaya dan takut kepadanya karena dialah yang menciptakan kita, dan olehnya pasti Tuhan yang jaga dan pelihara mereka. Hal ini dikatakan di ayat 29 sampai ayat 31. Dengan perumpamaan burung pipit yang diperhatikan Tuhan, apalagi kita karena jumlah rambut kita pun Tuhan tahu. Dan akhirnya Tuhan Yesus secara tegas mengingatkan muridnya di ayat 32 sampai 33 bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui Injil Matius 10 ayat 16 sampai 33 sebagai kisah pemanggilan dan pengutusan para murid Tuhan Yesus,
Maka kita dapat berefleksi bersama. Sehubungan juga dengan perayaan hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta saat ini. Bahwa pertama, sebagai murid Tuhan kita jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita diibaratkan seperti domba, maka jadilah domba yang penurut. Jangan mencoba berjalan sendiri, terpisah dari kawanan, dan akhirnya tidak mendengar sang gembala. Karena bersama dengan sang gembala agung pasti kita akan dimampukan, karena dia menyertai. Jangan menjauh, bahkan meninggalkannya. Karena pasti kita akan mengalami ketakutan saat banyak tantangan, hambatan, dan resiko-resiko yang ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetaplah bersama sang gembala agung, karena di dalamnya ada kuasa yang pasti diberikan olehnya bagi kita. Yang kedua, jadilah domba yang tahu bahwa ada begitu banyak resiko-resiko yang akan kita hadapi. Olehnya tetap cerdik, bijak, tetapi juga harus tulus. Jangan hanya sekedar menjadi bijak tanpa ketulusan, ataupun sebaliknya, ketulusan tanpa pengertian dan hikmat. Karena dalam hikmat kita pasti tetap menjaga kekudusan hidup. Dan dalam kekudusan hidup, maka hikmat pasti terus akan dinyatakan bagi kita. Yang ketiga, menjadi domba yang cerdik, yang bijaksana dan tulus, serta siap menerima resiko dalam pemberitaan Injil. Maka kita harus memahami bahwa untuk menjadi pemberita Injil, berarti dia harus mendengar dengan seksama, dengan tekun, bahkan memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Agar dengan demikian, apa yang ia baca, dengar, dan dipelajari dari Tuhan, itu juga yang ia sampaikan kepada orang lain. Dan ini dilakukan bukan hanya dalam skala yang kecil, tapi juga dalam skala yang besar. William Barclay mengatakan, sang pengkhotbah harus mendengar. Ia harus berada di tempat tersendiri dengan Kristus, supaya pada saat-saat gelap, Kristus berbicara kepadanya. Dan supaya dalam kesendirian Kristus bisa berbisik di telinganya. Tidak ada orang yang bisa berbicara bagi Kristus kecuali Kristus telah berbicara kepadanya. Tidak ada orang bisa memberitakan kebenaran kecuali ia telah mendengar pada kebenaran. Karena tidak ada orang bisa menceritakan apa yang ia tidak ketahui. Hal yang terakhir, hal yang keempat, akan ada selalu bahaya dan resiko ancaman terhadap hidup yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ini bukan hanya datang dari luar, tapi juga itu bisa berasal dari dalam keluarga kita sendiri. Maka kita tetap diingatkan untuk tetap beriman, sekalipun kita diserahkan ke dalam tangan penguasa dan juga oleh keluarga kita sendiri, sehingga kita dapat dijatuhkan dan kehilangan semua yang kita miliki, bahkan bisa juga kehilangan nyawa kita. Jangan goyah, tetap percaya terhadap cara Tuhan yang mengatur hidup kita. Burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Ingatlah selalu kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun mereka diserahkan untuk dibunuh karena iman mereka kepada Tuhan, itu tidak membuat mereka mengingkari apa yang mereka imani dan percayai, sekalipun resikonya adalah kehilangan nyawa mereka. Matthew Henry mengatakan, merupakan kewajiban dan hak dari murid-murid Kristus untuk tidak takut kepada musuh-musuh terbesar mereka. Mereka yang sungguh-sungguh takut kepada Allah tidak perlu takut kepada manusia. Dan mereka yang takut kepada dosa yang terkecil tidak perlu takut kepada kesukaran yang besar. Selamat hari Pentakosta, saudaraku. Roh Kudus telah dicurahkan dan akan terus membaharui kehidupan kita sebagai alat kemuliaan dan kesaksian Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menjadi alatnya Tuhan bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau kami boleh belajar firman saat ini,
merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Karena Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memampukan kami dan membuat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan lewat pengertian akan kuasa itu, kuasa Roh Kudus, maka biarlah kami hidup di dalam firman. Terpujilah namamu Bapa. Pakailah kami terus sebagai alat keberkatan, alat kesaksianmu dalam kehidupan kami sehari-hari yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin.